Selamat datang kembali di video atau channel ini. Mari kita sedikit bahas tentang dunia game, yang dimana saat ini sedang ada berita yang cukup mengejutkan, dimana PlayStation mengumumkan kalau adanya PlayStation PC. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, dimana akhirnya PlayStation bergabung ke PC gaming. Ya, tentu saja ini cukup mengejutkan ya. Alasan kenapa mengejutkannya, mungkin awalnya dimulai dari game yang sebenarnya sangat eksklusif di dalam PlayStation, yaitu adalah God of War, yang mana game ini memicu banyak protes atau ada seseorang fans Sony atau PlayStation cukup kesal pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Sony terhadap game kesayangan mereka, yang dimana game ini yang seharusnya eksklusif hanya pada PS5 atau PS4 akhirnya masuk dalam PC, dan ini menjadi suatu perdebatan yang sama sekali tidak habisnya. Dan akhirnya PlayStation mengeluarkan suatu logo atau bisa saja solusi yang bernama PlayStation PC. Dan misalkan saja kita masuk ke dalam Steam, web Steam, kita melihat kalau sangat jelas sekali kalau God of War memperlihatkan kalau pada publishernya ini PlayStation PC LLC. Nah, di mana memperlihatkan bahwa God of War itu adalah miliknya PlayStation PC. Ya, yang akan datang game ini keluar pada tanggal 15 Januari tahun 2022 yang seharga 729.000. Wah, ini udah full game ya. Full game. Wah, banyak. Mungkin yang penggemar PC akan sangat menyukai game ini, dimana bagi yang mereka belum memiliki PS4 atau PS5. Dan di sini masih belum diperlihatkan requirementnya minimumnya berapa, tetapi sudah dibilang kalau di Rex 11, tapi storage-nya ini lumayan gede, yaitu ada 80 GB. Jadi siap-siap saja menyisihkan size yang cukup untuk bisa mainkan game ini. Kalau saya cari di mana ada suatu berita di Twitter oleh Marpis Katela, di mana dia menyatakan kalau berdasarkan dari NPD Group Player Pulse, yaitu adalah suatu website di mana dia melakukan market researching atau analisa yang berdasarkan awal, yang dimana dia research itu berdasarkan customer. Jadi dia menjelaskan bahwa sepertiga dari PC player itu di Amerika itu memiliki PS4, tetapi 8% itu hanya hanya 8% orang yang memiliki PS5. Jadi tentu saja apabila PlayStation dia mengeluarkan game mereka atau portnya ke PC, jadi bisa saja kalau ini akan berdampak kepada penjualannya Sony, yang tentu saja Sony akan mendapatkan win-win
condition atau menang dan menang. Jadi bisa dibilang ya, anggap saja kalau ini adalah strategi marketing dari Sony untuk meningkatkan penjualan mereka di game-game berikutnya. Dan kalau saya lihat di website resmi, yaitu dari PS-nya sendiri, dari PS Now, nih udah ada nih PS Now on PC. PS Now on PC, terus dia menyatakan kalau hanya butuh aplikasi PS Now, jadi di download, di connect controller, habis itu langsung tinggal main. Jadi ya banyak juga sih, katanya sih ada akses entire game library, berarti bahkan banyak nih gamenya. Jadi syaratnya itu memang harus install PS Now aplikasi dalam PC, nanti baru bisa main. Oh, bisa juga nih, jadi bisa bermain, jadi setelah main di PC bisa dilanjutkan di PS5 atau PS4. Oh, ini lumayan, jadi hampir sama dengan Xbox. Oh, ini ada minimum speknya yang telah dipubliskan, di mana Windows 10 minimum speknya tuh Windows 10 core-nya i3 2, terus harus ada 300 MB storage, terus 2 GB RAM, sound card, USB port. Kalau recommended specs-nya itu Windows 10 3,5, terus Intel Core i3 atau lebih cepatnya AMD A10, jadi 300 GB. Ini rekomendasi untuk aplikasinya apa ya? Ini game-game ya, jadi bukan hanya God of War, jadi Last of Us, Fallout, Desperado, Final Fantasy Remaster. Oh, kalau Last of Us 2 itu akan muncul pada tanggal 3 Januari 2022. Jadi yang misalkan pengen main di PC ya bisa, mungkin tertarik. Tapi sisa yang lainnya semuanya baru ongoing nih. Oh, ada Red Dead Neo. Oh, nih Red Dead Redemption 2 itu baru 1 November. Oh, dikit lagi. Sama Nier Automata juga 1 November. 2 hari lagi. Oke, bisa dibilang menurut saya PlayStation PC ini gimana ya? Secara pribadi mungkin sebenarnya saya kurang setuju, dimana dimana kita game-game eksklusif PS bisa muncul di PC. Terus gimana dong nasib nanti konsol ke depannya? Misalkan saja misalkan saja seluruh game yang ada nih semuanya tuh akan pindah ke PC. Nasib konsol itu nanti akan perlu dipertanyakan ke depannya. Menurut saya sih begitu. Jadi bisa dibilang ini cukup mengejutkan bagi saya. Jadi yang misalkan ada yang berkomentar kalau setuju kalau seluruh game yang ada di PS4 atau PS5 muncul di PC, ya mungkin yang berpikir positif ya silahkan, dan misalkan yang berpikir negatif juga silahkan. Ya, misalnya saja ada komentar lain, ya silahkan tinggalkan komentar, dan saya berterima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.